perkenalkan, saya atas nama Belaina Skolastika Mudin. Saya dari kelas 11C SMK Santo Fransiskus Xaverius Rute. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Larutan penyangga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, buffer asam, dan yang kedua adalah buffer basa. Buffer asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan buffer basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya adalah yang pertama itu HCN dan CN-. Asam lemah dan basa konjugasinya, berarti ini merupakan buffer asam. Contoh yang kedua adalah H2S dan S2-, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya, berarti ini merupakan buffer basa, yaitu basa lemah dan asam konjugasinya. Yang ketiga, HCN dan S2-. Ini bukan merupakan buffer asam maupun buffer basa, itu karena S2- itu bukan merupakan basa konjugasi dari HCN. Yang keempat adalah NH4OH dan Al3+. Ini bukan merupakan buffer asam atau buffer basa, itu karena Al3+ bukanlah asam konjugasi dari NH4OH. Yang kelima, NH4OH dan NH4. Ini merupakan buffer basa, itu karena terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya, NH4OH dan NH4. NH4 ini merupakan asam konjugasi dari NH4OH. Larutan penyangga itu memiliki dua cara untuk membuat larutannya. Yang pertama itu adalah cara membuat larutan penyangga, yaitu cara langsung. Yang pertama adalah buffer asam. Buffer asam untuk mencari larutan penyangga dengan cara langsung, yaitu asam lemah dengan garamnya. Contohnya adalah CH3COOH ditambah NaCH3COOH. NaCH3COOH itu merupakan garam dari CH3COOH. Karena dia adalah garam, maka dia termasuk dalam elektrolit kuat, yang dimana dia akan terionisasi secara sempurna, yaitu Na+ ditambah CH3COO-. NH+ ditambah CH3COO-, di mana CH3COO- merupakan basa konjugasinya. Dari reaksi NaCH3COOH itu dapat menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah, yaitu CH3COO-. Contoh yang kedua adalah NH3 ditambah NH4 2 kali SO4. NH3 itu merupakan basa lemah dan NH4 2 kali SO4 itu merupakan garam. Karena garam, berarti dia termasuk dalam elektrolitik kuat, sehingga dia dapat terionisasi secara sempurna, yaitu 2NH4 ditambah
SO4 2+. 2NH4 itu merupakan asam konjugasi. Dari reaksi NH42 kali SO4 itu dapat menghasilkan asam konjugasi dari basa lemah, yaitu 2NH4. Baik, selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu cara tidak langsung. Buffer asam dan buffer basa. Buffer asam mereaksikan asam lemah berlebih dan basa kuat. Buffer basa itu mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Kita akan langsung pada contoh. Yang pertama itu adalah 100 ml CH3COOH 0,1 molar ditambah 100 ml NaOH 0,1 molar. Ini tidak bisa karena sama-sama kuat. Yang kedua adalah 200 ml CH3COOH 0,1 molar ditambah 200 ml CH3COOK 0,1 molar. Ini bisa karena CH3COOH itu merupakan asam lemah dan CH3COOK itu merupakan garamnya. Contoh yang ketiga, (100 ml NH4OH 0,01 molar ditambah 200 ml HNO3 0,01 molar. Ini tidak bisa karena asam kuat itu lebih besar dari basa lemah. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang perhitungan pH larutan. Kita akan menulis rumus cara menghitung pH larutan dari buffer asam dan juga buffer basa. Rumus dari untuk mencari buffer asam yaitu yang pertama, langkah pertama itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah per mol dari basa konjugasi. Selanjutnya adalah untuk mencari pH yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+. Untuk mencari pOH yaitu 14 dikurang pH. Berikut rumus buffer basa. Yang pertama, langkah pertama itu mencari
konsentrasi OH minus, yaitu Kb sama dengan mol basa lemah per mol asam lemah. Asam konjugasi. Untuk mencari pOH dengan rumus min log konsentrasi H+, dan untuk mencari pH 14 dikurangi pH. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Soalnya akan saya tampilkan pada video. Di sini saya akan membacakan saja. Larutan 25 mili NH4OH 0,2 mol dengan Kb 1 kali 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 25 mili larutan HCl 0,1 molar. pH larutan yang terjadi adalah, langsung saja pada penyelesaian, yaitu kita mengerjakan soal ini. Maka NH4OH direaksikan dengan HCl itu menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Jumlah mol dari NH4OH yaitu adalah 0,005 mol dan jumlah mol dari HCl adalah 0,0025 mol. Karena 0,0025 mol itu merupakan mol terkecil, maka karena di sini juga koefisiennya sama dengan 1, berarti kita tulis di sini min 0,025 mol. Di sini juga 0,025 mol. Di sini 0,0025 mol. Di sini juga 0,0025 mol. 0,005 dikurang 0,0025 mol hasilnya adalah 0,0025 mol. Sedangkan HCl 0,0025 mol dikurang min 0,0025 mol hasilnya adalah 0. Kita tulis straight saja di sini. Sedangkan di sini karena di atas tidak terdapat mol, berarti tinggal kita turunkan, yaitu 0,0025 mol dan 0,0025 mol. Di sini basa lemahnya adalah NH4OH dan asam konjugasinya itu terdapat di dalam NH4Cl, di mana ketika kita NH4Cl yaitu NH4+, di mana kita ketika melakukan reaksi ionisasi itu reaksi ionisasi yaitu dari NH4Cl hasilnya adalah NH4+ ditambah Cl minus. Karena koefisiennya itu sama, berarti hasil molnya pun akan sama. Berarti kita menggunakan mol yang ini, yaitu 0,0025 mol. Selanjutnya kita akan mencari pH dari soal ini. Dengan rumus OH min itu sama dengan Kb dikali mol dari basa lemah dan mol dari asam konjugasi. Basa lemahnya adalah NH4OH dan asam konjugasinya yaitu dari NH4Cl. Kita tulis di sini 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,0025 per 0,0025. Kita bisa langsung coret saja. Berarti hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya adalah kita mencari pH dengan rumus min log itu konsentrasi OH minus. Karena
hasil konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, maka kita tulis di sini min log 1 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5. Langkah selanjutnya adalah mencari pH, yaitu rumusnya adalah 14 dikurangi pOH. Karena hasil pOH-nya adalah 5, maka di sini pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan dalam video. Sekian dan terima kasih.